Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, menolong orang lain itu adalah salah satu tindakan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu sesuatu yang sifatnya common sense ataupun sesuatu yang biasa dalam budaya manapun. Bahkan saudara, biasa di dalam pengajaran-pengajaran agama manapun mengajarkan untuk berbuat baik. Tetapi saudara, seberapa banyak orang yang dapat melakukannya? Ya, ada orang yang tidak melakukannya dengan berbagai alasan karena saya tidak kenal dia, walaupun dia susah. Saya tidak dapat menolongnya. Atau bisa juga alasannya karena saya belum mampu, maka saya tidak bisa menolong orang lain yang dalam kesulitan. Maka seringkali kita ada dengar orang berkata begini, nanti tunggu kalau saya kaya. Nanti tunggu kalau saya kaya, maka saya bisa menolong orang lain. Nah, saudara, jadi maka motivasi kita untuk menolong orang lain itu adalah tergantung kepada kita bisa atau tidak bisa, saudara. Nah, saudara, satu kali orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, dan mereka sedang kelaparan, saudara, ya, karena sudah sore hari. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu yang harus memberikan mereka makan. Nah, saudara, tentu dalam hal ini para murid terkejut karena Tuhan Yesus berkata kamu yang memberikan mereka makan, saudara, ya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita baca, saudara, dalam Markus pasal 6 ayat 30-44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, dari firman Tuhan yang baru kita baca ini, ada 2 prinsip penting yang perlu kita pikir dan renungkan, saudara. Yang pertama adalah menolong orang lain itu harus dimulai dari hati. Setelah ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang sedang kelaparan, dikatakan orang itu berbondong-bondong seperti domba yang tidak bergembala. Saudara perhatikan, sesungguhnya pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri karena mereka tentu kelelahan perlu istirahat. Tetapi saudara, ketika orang banyak itu datang, saudara, dan sampai sore hari mereka kelaparan, maka firman Tuhan katakan jatuhlah Yesus oleh belas kasihan.
Ya, maka jatuhlah Yesus oleh belas kasihannya untuk melihat orang banyak itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus menolong orang banyak itu bukan karena tuntutan moral. Tuhan Yesus menolong orang banyak itu bukan karena tuntutan agama, tidak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus menolong orang-orang banyak itu karena hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, ini hati yang sangat-sangat mulia, mengabaikan rasa nyamannya, mengabaikan saudara kepentingan dirinya sendiri, tetapi ketika dia melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang sedang kelaparan itu. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita menolong orang lain yang susah, menolong orang yang lemah, atau menolong orang yang perlu ditolong, saudara, biarlah kita melakukannya bukan karena tuntutan moral, bukan karena tuntutan agama, atau bukan juga karena keterpaksaan, saudara. Tapi mari kita melakukan perbuatan baik, menolong sesama, saudara, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara, tentu memiliki hati yang penuh belas kasihan ini tidak bisa dihasilkan dengan perasaan diri kita sendiri, saudara. Itu harus dibangkitkan dengan hati Yesus yang ada di hati kita. Hati yang penuh belas kasihan. Sehingga ketika menolong orang lain, saudara, dengan hati yang penuh belas kasihan, pasti apa yang kita lakukan itu dengan ketulusan. Apa yang kita lakukan itu dengan kerelaan. Dan apa yang kita lakukan itu, saudara, bukan hanya sekedar, tetapi sesuatu yang maksimal, yang berdampak, yang berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua, saudara, yang kedua, saudara, itu menolong orang lain, itu harus dari apa yang ada pada kita, saudara, ya, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata begini, kamu harus memberi mereka makan. Tentu pada waktu itu murid-muridnya kaget, saudara, ya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, apakah kami harus membeli makanan untuk orang banyak ini dengan 200 dinar? Tentu mereka tidak punya uang sejumlah itu untuk orang banyak itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Berapa roti yang ada pada kamu? Coba perhatikan, ya. Coba amati. Berapa roti yang ada pada kamu? Nah, saudara, benar sekali Tuhan bertanya apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Nah, saudara, apa yang ada padamu hari ini? Mari bawa datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang ada padamu, dan Tuhan akan memakainya dengan cara Tuhan, sesuai dengan caranya, untuk memakai apa yang ada pada kita, menolong sesama kita, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, menolong orang lain dengan apa yang ada pada kita, tidak hanya bersifat materi, tidak hanya ya melulu uang ataupun harta, tetapi juga apa yang ada padamu di sini sudah bersifat apa yang kita miliki hari ini. Ya, mungkin kau punya waktu hanya sekedar memberikan perhatian kepada orang lain. Ya, walaupun mungkin perhatian itu sesuatu yang sifatnya simple, sederhana, tetapi orang membutuhkannya, itu akan sangat-sangat berarti. Atau mungkin saudara, engkau punya tenagamu bisa menolong orang yang lemah, bisa menolong orang yang susah, dengan apa yang saudara bisa lakukan, dengan tindakan perbuatan saudara. Atau juga mungkin saudara, dengan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita katakan, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang mendorong, memberikan motivasi, nasihat-nasihat. Bahkan saudara, engkau punya waktu untuk bisa berdoa bagi orang yang sedang dalam kesulitan, yang membutuhkan pertolongan. Saudara, mendoakan orang, sesuatu tindakan yang sederhana tapi powerful, itu berdampak bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, saya yakin kalau engkau melakukan apa yang ada padamu, Tuhan menghargainya, dan Tuhan akan memakai hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk tidak hanya hidup
bagi diri kami sendiri, tetapi juga untuk hidup sesama. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan, hati yang punya kepekaan, hati yang peduli, hati yang penuh dengan penuh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakailah hidup kami dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, agar kami dapat menolong sesama kami dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.